Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil asyiyah. Asyiyah artinya petang. Wa fi hadhil asyiyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, al-ikhwan wal akhwat ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran kita bahasa Arab. Dan seperti yang disampaikan di grup atau mungkin melalui teman-teman kita semua, bahwa pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini, pada sore hari ini adalah pelajaran tentang sorof. Bukan mufradat, bukan nahwu, juga bukan uslub. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini, pada sore hari ini, pada petang ini adalah pelajaran tentang sorof atau tasrif. Sorof adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang sangat penting, yang sangat utama, dan sangat mendasar. Kalau orang tidak mengerti sorof, kalau orang tidak paham sorof, kalau orang tidak menguasai sorof, maka dia tidak bisa mengubah kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Misalnya saya menulis menjadi kamu atau awak menulis, kita menulis itu berbeda dalam bahasa Arab. Meskipun menulis adalah kataba, tetapi ketika subjek yang menulis itu beda, saya, kamu atau awak, kami, kita, mereka, kalian, maka kalimatnya juga berbeda. Kalimatnya dari semula kataba berubah menjadi misalnya kata betu, kata beta, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa sorof, tidak paham sorof, maka kita tidak akan bisa berbicara bahasa Arab, tidak juga memahami tulisan orang Arab dalam buku atau dalam pembicaraan mereka. Maka jelas kita harus belajar sorof, wajib, kalau kita ingin bisa bahasa Arab. Tetapi tentu saja sorof hanya salah satu. Yang lainnya ada mufrodat. Mufrodat adalah kosakata atau kata-kata atau vocabulary. Nah, vocabulary ini adalah kata yang menjadi bahan baku kita untuk berbahasa Arab. Dan vocabulary atau mufradat itu mencakup 3 hal. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim artinya benda, kata benda, yang merujuk kepada nama orang, nama tempat, nama tumbuhan, nama binatang, dan semua yang lain selain kata kerja dan huruf. Sedangkan fi'il adalah kata kerja atau verb. Nah, kata kerja adalah kata yang bermakna aktivitas perbuatan seseorang atau makhluk yang lain. Nah, sedangkan huruf adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali kalau disambungkan, disandingkan, diucapkan bersamaan dengan isim atau fi'il. Nah, di Al-Quran ini ada sebuah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu oleh Allah diajari apa? Al-asma'a. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikati. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Al-asma itu jamak dari ismun. Dan di situ Allah tidak mengajarkan kepada Adam al-af'al, fi'il-fi'il, tetapi al-asma. Mengapa al-asma dulu tidak fi'il? Karena yang namanya fi'il atau kata kerja itu bermula dari adanya nama-nama. Bermula dari adanya orang atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Kalau tidak ada manusia, kalau tidak ada makhluk yang hidup,
maka tidak akan ada kata kerja, tidak akan ada fi'il. Fi'il itu digunakan, dibutuhkan untuk menyatakan pekerjaan dari makhluk yang hidup. Manusia, malaikat, jin, binatang, atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama dulu, isim-isim dulu. Bukan fi'il, bukan huruf. Karena isimlah yang menjadi awal kata-kata berikutnya atau kalimah-kalimah berikutnya. Nah, maka baik isim maupun fi'il maupun huruf itu bagian dari mufradat yang tentu saja harus kita kuasai dan harus kita hafal, setidaknya minimal jumlah 500 mufradat yang kita hafal. Mungkinkah kita bisa menghafal 500 mufradat bahasa Arab? Tentu saja sangat mungkin. Sangat sederhana untuk menghafal mufradat yang minimal 500. Syukur-syukur bisa 1000 atau lebih. 500 itu sedikit atau banyak? 500 itu sedikit, Bapak Ibu. Kenapa sedikit? Karena kalau kita hitung anggota tubuh kita dari rambut, kepala, kemudian otak, ubun-ubun, dahi, atau halis dan sebagainya, itu anggota tubuh kita saja ini bisa ada lebih dari 60 mufradat. 60 mufradat yang ada di tubuh kita. Kemudian yang ada di rumah kita, benda-benda yang ada di rumah, meja, kursi, pintu, jendela, lemari, ranjang, kasur, tikar, karpet, permadani dan sebagainya itu juga sangat banyak. Begitu juga di alam sekitar kita, bumi, batu, langit, pohon, tanaman dan sebagainya itu sangat banyak. Maka untuk menghafal 500 kosakata itu insya Allah simple. Insya Allah mudah. Nah, tapi tentu saja meskipun mudah, kita perlu usaha. Dan setidaknya usaha itu bisa kita lakukan misalnya dalam sehari kita bisa menghafal 2 mufradat minimal. Pagi 1, sore 1. Atau langsung pada pagi hari langsung 2 mufradat dalam bahasa Arab. Kalau sehari 2 mufradat, maka dalam sebulan bisa 60. Dalam 10 bulan bisa 600. Begitu seterusnya. Insya Allah, kalau kita sudah punya rencana untuk belajar bahasa Arab, mufradat itu insya Allah kita bisa hafal. Itulah sebabnya kita juga sudah buatkan video-video singkat yang di dalamnya bercerita tentang mufradat. Satu video itu kadang ada 2 mufradat, kadang 1, atau kadang juga ada 3 mufradat, yaitu dalam rangka agar kita bisa menghafal mufradat dengan cara yang rileks dan santai. Mudah-mudahan itu nanti insya Allah kita akan bagikan, itu membantu kita semuanya untuk menghafal mufradat yang ingin kita hafal. Itu yang pertama. Yang keduanya juga ada sorof, dan sorof kita tadi sudah sampaikan, bagian yang sangat penting dalam bahasa Arab, yakni bercerita tentang bentuk-bentuk kata. Bentuk kata yang bermakna pelaku, bermakna mangsa atau yang lain itu dibahas dalam ilmu sorof. Isim, fi'il itu dibahas dalam ilmu sorof. Misalnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, menghafal itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Kalau hafalan? Benda. Kata benda. Kalau penghafal? Orang yang menghafal. Kalau yang dihafal juga maknanya beda. Nah, menghafal, hafalan, penghafal dan sebagainya itu semuanya diurai, dibahas, dijelaskan dalam ilmu sorof. Dan kita pasti membutuhkan itu semua. Makanya sorof itu sangat penting. Begitupun ilmu nahwu, yakni ilmu yang membahas tentang kedudukan kata atau kedudukan kalimah dalam sebuah jumlah. Itu pun sangat berbeda maknanya kalau kita melihat dalam kedudukan yang berbeda-beda. Sebuah isim yang kedudukannya sebagai subjek itu berbeda pemahamannya dengan isim yang kedudukannya sebagai mangsa atau sebagai objek.
Dan itu harus kita pahami mana subjek, mana objek. Allah menciptakan manusia. Jangan sampai nanti dibalik manusia menciptakan Allah. Jangan sampai begitu. Karena pelaku atau subjek berbeda dengan objek. Manusia melihat matahari. Jangan sampai tertukar dengan matahari melihat manusia. Nah, itu susunan begitu dibahas dalam ilmu nahwu. Muhammad berbicara kepada Salman. Nah, jangan ketukar Salman berbicara kepada Muhammad. Nah, itu yang seperti ini dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan uslub, yakni ilmu yang membahas tentang merangkai kata, merangkai kalimat dalam jumlah yang sempurna secara benar, baik dan fasih menurut orang Arab. Nah, tentu saja itu semua kita butuh proses, butuh tahapan, butuh tangga-tangga yang harus kita lalui, yang harus kita naiki. Dan insya Allah bersama-sama kita belajar, mudah-mudahan semua proses ini bisa kita jalani dengan kemudahan, dengan kelancaran, dan jika sekalipun mungkin nanti dalam perjalanan ada saatnya kita merasa kesulitan, insya Allah kita akan saling bersama-sama belajar. Kesulitan bisa kita bahas bersama-sama, bisa kita atasi bersama-sama karena kita ingin bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Nah, berikutnya timbul pertanyaan. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, pertanyaannya adalah, atau soalannya adalah, apakah semua orang yang pintar berbahasa Arab pasti paham Al-Quran? Bagaimana menurut Bapak Ibu, menurut Tuan dan Puan? Apakah semua orang yang bisa bahasa Arab pasti paham Al-Quran? Ini kemarin, tadi malam belum kita bahas ini. Tidak. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Betul, tidak semestinya. Di Al-Quran ada cerita. Di surat Al-Baqarah ayat 187. Tentang ayat puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Nah, ayat itu pada surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakum, sehingga nampak bagi kalian al-khaytul abyadu, benang putih. Al-khayt itu benang. Di Singapura benang juga. Benang ya. Al-khaytul abyadu, benang putih. Minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Minal fajri, dari fajar. Makanlah dan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Benang putih, benang hitam. Nah, itu kita dari segi bahasa Arab ini paham maksudnya. Ini adalah benang. Benang itu yang digunakan untuk menjahit. Ada yang warna hitam benangnya, warnanya. Ada yang berwarna putih. Nah, ceritanya ada riwayat bahwa ketika ayat ini turun, ada salah seorang sahabat Nabi yang memahami ayat ini secara literal, secara letterlek, secara apa adanya. Dia mengira bahwa yang dimaksud benang di situ adalah benang sesungguhnya. Ini benang yang biasa digunakan untuk menjahit. Benang putih dan benang hitam. Dia ambil benang putih, dia ambil benang hitam. Dia sandingkan bersama-sama. Ketika malam Ramadan, dia masih makan dan masih minum sampai benang putih itu bisa terbedakan dari benang hitam. Karena benang putih belum bisa dia lihat, maka dia masih bisa makan. Padahal itu boleh jadi sudah fajar. Nah, kemudian sahabat Nabi itu kemudian datang kepada Rasulullah, lalu menceritakan apa yang ia lakukan, dan kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam dalam ayat itu
bukan benang putih secara fisik yang digunakan untuk menjahit, bukan. Tetapi itu adalah bahasa metafor, bahasa kiasan yang maksudnya adalah sinar putih siang untuk al-khaytul abyadu. Benang putih maksudnya adalah sinar putih siang. Sedangkan benang hitam adalah garis hitam menandakan malam. Jadi ketika fajar di ufuk timur sudah terang, sudah mulai muncul, maka saat itu seseorang tidak lagi boleh makan dan minum ketika malam Ramadan, ketika hendak memasuki waktu fajar. Nah, sehingga ketika sebelum benang putih maksudnya adalah fajar siddiq muncul, maka makan minum masih boleh. Tetapi ketika fajar siddiq sudah muncul, sudah terlihat, sudah nampak, membedakan dari malam, dari gelapnya malam, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, itu bahasa Arab sesungguhnya Al-Quran. Tetapi meskipun begitu, tidak semua orang yang belajar bahasa Arab, tidak semua orang yang bisa bahasa Arab, tidak semua orang yang menggunakan bahasa Arab, otomatis paham Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran itu sangat luas, sangat dalam, dan juga sangat tinggi dan luhur. Sehingga memahaminya butuh banyak ilmu bantu, dan salah satunya adalah bahasa Arab. Maka berbahagialah kita semua, karena hari ini kita sudah berupaya untuk masuk dalam satu ilmu yang sangat berguna, sangat bernilai, yakni bahasa Arab. Dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mulai sedikit demi sedikit, pelan-pelan dan bertahap memahami Al-Quran secara lebih baik, secara lebih interaktif antara kita dengan Al-Quran. Tadi malam saya sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, sebelum paham bahasa Arab, maka akan berbeda dengan ketika kita sudah paham bahasa Arab. Kalau kita membaca Al-Quran tapi belum paham bahasa Arab, maka kita membaca Al-Quran hanya sekedar baca. Hanya sekedar baca. Dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ayat surat terakhir, kita hanya baca semata-mata. Tajwidnya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, hanya itu. Tetapi kalau kita sudah memahami bahasa Arab, maka kita akan mulai bisa berdialog dengan Al-Quran. Kita akan sudah bisa mencoba untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik kita sengaja untuk memahami, mengkaji, menggali, maupun Al-Quran yang meminta kita berhenti ketika baca. Kita sedang enak-enaknya baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau kita sudah bisa bahasa Arab, maka ketika satu ayat kita baca, boleh jadi nanti Al-Quran meminta kita berhenti untuk memahami, memaknai, menggali, dan berinteraksi dengan Al-Quran, menggali makna-makna yang dalam, menggali makna-makna yang tinggi di dalamnya. Kalau kita sudah paham bahasa Arab. Dan semakin banyak bahasa Arab yang kita pahami, yang kita kuasai, maka akan semakin banyak pula rahasia rasa tersingkap dari Al-Quran, meskipun baru dari segi bahasa. Kalau kita sudah punya kemampuan bahasa Arab yang baik, yang meningkat, yang lebih dalam, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita mulai membaca Al-Quran dengan perasaan, dengan pemahaman, dan juga dengan pemaknaan dan pemahaman. Dan itu jelas akan menjadi pengalaman yang luar biasa, juga anugerah yang besar dari Allah. Maka mudah-mudahan niat kita ini bersama-sama, bahasa Arab yang kita pelajari hari ini dan hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, semoga bisa mengantarkan kita semua kepada pemahaman yang bertambah, khususnya dari Al-Quran, mendapatkan ilmu yang bertambah, mendapatkan kedalaman yang semakin baik, mendapatkan keluhuran dan keagungan Al-Quran yang juga semakin bagus yang kita pahami, dan itu menjadi hal yang sangat berguna, bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah Bapak Ibu semuanya sebagai kata pengantar kita pada
sore hari ini, intinya bahasa Arab adalah ilmu yang sangat wajib untuk kita pelajari. Ada salah seorang sahabat Nabi, yakni Sayyidina Umar bin Khattab, ia pernah berkata, ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian semua bahasa Arab, atau pelajarilah bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa inna juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Itu kata Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi. Mengapa bahasa Arab menjadi bagian dari agama Islam? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis-hadis Nabi diucapkan dalam bahasa Arab, juga doa yang kita panjatkan ketika kita sholat atau dalam doa-doa yang lain juga banyak menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, agar yang kita baca, agar yang kita dengar bisa kita mengerti dan kita pahami, maka kita tentu harus bisa bahasa Arab, dan itu akan memperbaiki, memperbaharui, dan juga menyempurnakan pemahaman kita tentang Al-Quran, juga tentang Islam, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melimpahi kita semuanya karunia, nikmat pemahaman, nikmat ilmu, nikmat pengetahuan, dan juga nikmat kebijaksanaan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah di Al-Quran, barang siapa dianugerahi hikmah atau kebijaksanaan, pengetahuan, ilmu, maka sungguh ia telah diberi oleh Allah anugerah yang sangat banyak. Khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan hikmah dari Allah, kebijaksanaan dari Allah, ilmu yang bermanfaat dari Allah, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, Tuan dan Puan semua. Mudah-mudahan sekilas pengantar yang saya sampaikan pada hari ini, pada sore hari ini, bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahal alamin. Baik, sampai di sini Bapak Ibu silakan, barangkali ada pertanyaan dulu atau ada soalan. Saya persilakan barang waktu 5 menit kurang lebih sebelum kita buka buku kita. Maaf Ustaz. Ya, silakan Bapak. Tadi ini kata-kata asal daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu tadi. Ta'allamal lughatal arabiyyati fa innaha juz'un min dinikum. Betul? Ada sedikit perbaikan Bapak. Ta'allamu. Oh, ta'allamu. Al-lughatal arabiyyata. Saya izin mau tuliskan. Saya izin mau tuliskan di papan tulis. Ya. Ta'allamu. Ya, betul. Al-lughata Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Apakah tulisannya jelas Bapak Ibu? Jelas. Bisa terlihat ya, nampak ya? Ya, nampak. Baik. Jelas. Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Ta'allamu, pelajarilah atau belajarlah al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, fa innaha, karena bahasa Arab, juz'un, merupakan bagian, min dinikum, dari agama kalian. Ya, simple. Bahasanya simple. Insyaallah bisa kita hafalkan. Ini bisa menjadi argumen yang bisa kita pakai ya.
Ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Juz'un min dinikum. Syukran, Pak. Ya. Silakan kalau Ibu mau tulis ya. Ustaz? Ya, Ibu silakan. Ya, Ibu nak tanya, selain daripada basic kita dah tahu baca Al-Quran, kalau kita tak ada pengetahuan langsung tentang bahasa Arab, adakah pelajaran ini sulit untuk kita faham, Ustaz? Baik. Pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita untuk bisa belajar bahasa Arab? Apa syaratnya? Nah, pengalaman saya mengajar bahasa Arab kepada beberapa orang yang bergabung belajar, itu kalau kita ingin belajar bahasa Arab, syaratnya satu, sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Asal kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, panjang pendek sudah betul, huruf-huruf sudah kita paham dan kita bisa membedakan dengan baik, maka siapapun bisa belajar bahasa Arab. Baik usianya masih anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Syaratnya asal sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, sudah mengenal huruf-huruf Arab dengan baik. Itu saja. Tidak ada keahlian khusus, tidak. Asal sudah lancar baca Al-Quran, sudah bisa bedakan huruf-huruf Arab, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bisa belajar bahasa Arab. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita semua bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Insya Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah, Jadi, amin. Ya. Kita optimis, kita penuh harap dan juga penuh semangat. Insya Allah tidak ada yang susah dalam belajar bahasa Arab. Bahwa di depannya mungkin ada sedikit yang harus kita bersabar, itu bagian dari hidup ini. Ya, betul. Pak. Betul, Pak. Ya. Betul. Iya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Mau soalan? Cukup? Baik, sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Baik. Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan atau soalan dari Bapak Ibu, dari Tuan dan Puan, maka marilah kita mulai pembelajaran kita. Silakan Bapak Ibu pegang buku masing-masing. Bukunya halaman 6. Buku halaman 6 ya. Halaman itu muka surat, ya, muka udah, surat Pak. 6. Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awalu. Ad-Darsu apa artinya Ad-Darsu? Pelajaran. Pelajaran. Lesson. Ya. Pelajaran ya. Kemudian al-awal ini sudah jadi bahasa kita awal. Pertama, awalan. Ya, awalan. Pertama, betul. Nah, yang kita bahas pertama kali, yang kita pelajari di awal-awal ini adalah tentang al-af'alu, tentang fi'il. Tentang fi'il. Al-af'al itu bentuk plural, jamak, dari kata fi'lun. Fi'lun artinya kata kerja. Nah, silakan lihat ke muka surat sampingnya, halaman muka surat 7. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il. Pembagian fi'il. Taksim artinya pembagian, al-fi'li fi'il. Pembagian fi'il atau kata kerja. Min haitsu, min artinya dari, haitsu artinya segi atau aspek. Dari segi atau dari sisi atau dari aspek. Al-qismu artinya bagian. Kemudian al-bayanu artinya penjelasan, al-bayan. Berikutnya ke kiri al-misalu artinya example atau contoh. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui bahwa fi'il itu dibagi dalam 5 pembagian atau dalam 5 aspek atau dalam 5 segi. Fi'il terbagi
dalam 5 segi. Yang pertama, fiil dibagi dari segi jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Oke. Nah, kalau kita membahas fiil dari segi jumlah huruf, maka namanya adalah min haitsul hurufi. Taqsimul fi'li min haitsul hurufi. Pembagian fiil dari segi huruf atau dari segi jumlah huruf. Nah, pembagian fiil dari segi huruf ada 2 macam, yakni sulasiyun dan ruba'iyun. Sulasiyun dan ruba'iyun. Apa artinya sulasiyun? Sulasiyun, lihat ke samping kiri ada kata salah satu ahrufin, artinya 3 huruf. Maksudnya adalah sulasi fiil yang terdiri dari 3 huruf. Fiil yang huruf-hurufnya hanya ada 3 huruf. Al-misal contohnya di sini dakhola. Dakhola. Silakan tuan dan puan hitung dakhola ada berapa huruf? 3. 3. Dal, kho, lam. 3 huruf. 3 huruf. 3, Pak. Jalasa 3 huruf. 3 huruf. Kataba 3 huruf. Silakan Bapak Ibu beri contoh yang lainnya. Fiil sulasi. Fatahah. Apa? Fatahah. Fataha. Apalagi? Qara'a. Qoro'a. Apalagi? Qara'a. Qoro'a. Jalasa. Dua lagi. Apa? Akala. Akala. Apalagi? Satu lagi? Zahaba. Kolako. Baik. Nah, alhamdulillah. Berarti tuan dan puan sudah banyak kosakata. Kolako, jamaah, jalasa, kataba, kotala, zolama. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah hafal fiil minimal 100 itu luar biasa. Oke. Saya menduga kita ini semua di sini minimal sudah hafal fiil minimal 20. Minimal 20 sudah hafal fiil. Cuman kalau kita menyebutnya sulit menyebutkannya. Tapi kalau kita sudah sebut 1, nanti kan keluar berikutnya. Insya Allah. Minimal 20 sudah hafal. Boleh jadi lebih dari 20. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan fiil yang terdiri dari 3 huruf, disebut dengan fiil apa namanya? Sulasi. Sulasiyun atau sulasi. Sulasiyun, yunnya nggak dibaca jadi sulasiyun. Sulasi, nabiyun, nabi. Nabiyun, nabi. Sofiyun, sofi. Takiyun, taki. Zakiyun, zaki. Begitu ya? Ya. Itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fiil itu terdiri dari 4 huruf, maka disebut dengan ruba'iyun atau ruba'i. Ruba'iyun berasal dari kata arba'atun yang artinya 4. Arba'atun 4. Makanya ruba'iyun adalah fiil yang terdiri dari arba'atu ahrufin, 4 huruf. Nah, berbeda dengan fiil sulasi, fiil rubai itu sedikit, tidak banyak sebanyak yang sulasi. Berbahagialah kita karena tidak usah menghafal banyak rubai, karena rubai tidak banyak, sedikit saja. Nah, contohnya Bapak Ibu lihat di muka surat 7 di samping kiri ada kata jalbaba. Jalbaba berapa huruf itu? 4. Rubai. Rubai 4 huruf. Ro, ba, jalbaba, jim, lam, dan ba. 4 huruf. Jalbaba. Nah, sekarang coba silakan Bapak Ibu sebutkan beberapa fiil rubai yang ingat, yang tahu. Dahraja. Dahroja. Apalagi? Rafa. Rofa, bagus. Ada lagi? Jauraba, bagus. Ada lagi?
Basmalah. Basmalah, betul. Basmalah. Tok toko. Tak toko, na'am. Tok toko. Haukola. Gol-gola. Madrasah. Dan beberapa yang lain. Namun tidak banyak. Tidak banyak. Jadi fiil, pembagian fiil dari segi huruf ada berapa macam Bapak Ibu? 2. Ada 2. Sebutkan dua-duanya. Sulasi dan rubai. Sulasiyun dan rubaiyun. Cuma ada 2. Kismain, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ada tidak fiil yang terdiri dari 2 huruf? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Fiil setidak-tidaknya terdiri dari 3 huruf. Fiil setidak-tidaknya terdiri dari 3 huruf. Tidak kurang. Makanya tidak ada fiil yang terdiri dari 2 apalagi 1 huruf. Tidak ada. Terus ada tidak fiil yang terbuat dari 5 huruf? Ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Itu namanya sudah lain, ya. Namanya sudah lain dan tidak ada, Bu. Namanya sudah lain, ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar istilah khumasi, sudasi, subai, mungkin ya? Ya. Mungkin ya, ada yang pernah belajar ya? Ya, Khumasi. pernah dengar, Pak, pernah dengar. Pernah dengar. Tetapi itu bukan aslinya. Oke. Itu sudah mengalami penambahan huruf. Sudah dipanggil mazid lah. Betul, mazid. Sudah dipanggil mazid, benar. Mazid. Ya. Jadi kalau dari segi huruf, aslinya ada 2. Hanya ada 2. Jadi sulasi dan rubai. Fakot. Fakot. Oke. Jadi mudah kan Bapak Ibu ya? Ya, lagi senang saya ingat. Iya. Alhamdulillah. Baik. Nastamir, continue. Kita lanjutkan. Oke, nastamir. Oke, continue. Yang kedua, pembagian fiil min haitsul asli. Pembagian fiil dari segi asal. Pembagian fiil dari segi asal. Maksudnya apa? Dari segi keaslian huruf-hurufnya. Ada fiil yang huruf-hurufnya semuanya asli dan ada fiil yang sebagian hurufnya tambahan atau imbuhan atau ziyadah. Oke. Nah, kalau kita menemukan fiil yang semua hurufnya asli, maka fiil itu disebut dengan fiil mujarrad. Fiil mujarrad. Apa itu fiil mujarrad? Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya asli. Asli. Semua hurufnya asli. Apa makna mujarrad, Ustaz? Mujarrad arti awalnya adalah murni. Murni ya? Murni. Sebelum ada tambahan apapun. Sebelum ada tempelan apapun. Maknanya pure lah. Pure. Bahasa Inggris pure. Pure. Inggrisnya pure. Suci. P-U-R-E. Oke, right. Pure ya. Ya. Pure. Tapi juga mujarrad itu maknanya ada yang lainnya. Mujarrad itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan apapun. Itu juga mujarrad. Mujarrad. Nah, karena tidak mengenakan apapun, maka disebut dengan mujarrad atau asli atau murni. Pure ya. Pure. Mujarrad. Nah, coba Bapak Ibu lihat di halaman kiri, itu ada kata dakhola. Dakhola ada 3 huruf, dan 3 huruf ini semuanya huruf itu asli semua. Dal asli, kho asli, lam asli, semuanya asli. Kalau ada fiil semua hurufnya asli, maka disebut dengan mujarrad.
Oke. Bapak Ibu lihat, dakhola ada berapa huruf? 3. Sulasi, Tiga. sulasi. Berarti sulasi kan? Ya, Nah, 3 huruf itu semuanya asli bukan? asli. Asli, maka namanya adalah fi'il sulasi mujarrad. Oh, oke. Jadi kita panggil dengan 2 nama, sulasi mujarrad. Alright. Sulasi 3 huruf, mujarrad semua hurufnya asli. Baik, sampai di sini Bapak Ibu paham? Asli. Oke. Mafhum Pak, mafhum. Alhamdulillah, mafhum. Yang kedua, lihat ke bawahnya. Mazidun. Taqsimul fi'li min haitsul asli. Yang pertama adalah mujarrad, yang kedua adalah mazid. Mazid artinya adalah fi'il yang sudah terkenai tambahan atau imbuhan. Yang sudah tertimpa tambahan atau imbuhan atau ziyadah. Makanya di situ bahasa Arabnya adalah fihi ziyadatun. Di dalamnya ada ziyadah atau tambahan. Ya. Penambahan ya, oke. Penambahan. Fihi ziyadah. Okay, Ada ziyadah. Alright. Ya. Di Indonesia kata ziyadah sudah mulai populer sebagai kata lain dari tambahan. Ziyadah doa, tambahan doa. Oke. Baik. Sekarang lihat Bapak Ibu contoh ke kiri. Ada kata adkhala. Adkhala itu sesungguhnya mohon maaf. Adkhala ada berapa huruf? 4. 4 huruf. Rubai. Tetapi ini bukan rubai, bukan. Oh, oke. Adkhala ada 4 huruf. Kalau kita melihat huruf-hurufnya, adkhala ada berapa huruf? Ada 4. Hamzah, dal, kha, dan lam. Tetapi ini bukan rubai. Bukan rubai. Oh, oke. Mazid. Dia kira mazid. Kenapa bukan rubai? Karena salah satu dari huruf-huruf itu bukan asli. Tambahan. Tapi tambahan. Apa tambahannya? Hamzah. Hamzah di awal. Berarti adkhala adalah fi'il yang sudah tertimpa imbuhan atau tertimpa tambahan atau ziyadah. Oke. Karena aslinya adalah dakhala. Oke. Nah, berarti kalau begitu adkhala adalah fi'il mazid yang terbuat dari sulasi. Makanya namanya adalah sulasi mazid. Sulasi mazid. Oke. Sulasi mazid. Alright. Kalau dakhala sulasi mujarrad. Kalau adkhala sulasi mazid. Okay. Alright. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, masih sulasi tambah cuma ditaruh mazid. Tapi macam mana kita nak Ada mujarrad, ada mazid. Betul kan Pak? Mazid. Jadi itu Apa masih itu fi'il ada mujarrad? itu masih disebut sulasi cuma mazid. Apa Mujarrad itu mujarrad? aslinya 3 saja. Mujarrad adalah asli. Mujarrad huruf asli. Fi'il yang huruf-hurufnya asli. Belum ada tambahan. Asli. Belum ada tambahan. Raja. Kalau sulasi haraja kan. Kalau mazid artinya fi'il yang sudah tertimpa tambahan. Oke. Jadi ada khala itu fi'il sulasi mazid. Benar. Betul ya Pak? Betul Ibu. Jadi Pak Ustaz, bagaimana kita nak bezakan antara sama ada dia tambahan ataupun dia asli rubai? Ada rumusnya. Ada. Nah, sekarang coba kita latihan sebentar. Kata dakhala diawali tambahan a jadi adkhala. Kalau jalasa diawali a menjadi bagaimana? Ajelasa. Ajelasa mazid atau mujarrad? Mazid. Ajelasa mazid. Ajelasa mazid. Apa tambahan dari kata ajelasa? Apa huruf tambahannya? Hamzah. Hamzah. Sekarang lihat ke atas jalbaba.
Jalbaba itu mazid atau mujarrad? Mujarad. Itu Mujarad. Ada berapa huruf? Mujarad. 4 huruf. Empat. Mujarad. huruf. Mujarad. Nah, kenapa jalbaba disebut mujarrad? Karena semua hurufnya asli. Oke. Apa Baik, ciri-ciri huruf yang tambahan dan ciri-ciri huruf asli? Nah, ini saya kasih tahu di awal sekarang. Kalau kita menemukan hamzah pada huruf yang pertama, dan setelah hamzah itu ada 3 huruf, berarti hamzah itu adalah tambahan. Oke. Ajlasa, akroma, ahsana, ajma'a, adhaba. Itu hanya tambahan, berarti mazid. Tapi kalau saya bilang dahroja, mazid bukan? Bukan. Hauqola, mazid bukan? Bukan. Basmalah, Bukan. mazid bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan mazid? Tak ada hamzah di awalnya. Betul. Nah, begitu. Paham ya? Oke. Ya. Insyaallah. Mazid Bagaimana Ibu? Bila Kalau ada depan hamzah je, itu mazid lah. Tambahan. Ya, betul. Betul. Coba Ya. silakan Bapak Ibu ubah kata ini yang saya sebut. Jamaah diawali a menjadi bagaimana? Ajma'a. Ajmaah mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa tambahannya? Hamzah di awal. Hamzah di awal. Contoh yang lain. Khoroja, silakan ubah. Akhraja. Akhroja, mazid atau mujarrad? Mazid. Apa tambahannya? Hamzah di awal. Hamzah di awal. Begitu Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya. Nastamir. Kita lanjutkan Oke, ke nomor 3. Taqsimul fi'li min haitsus zamani. Pembagian fi'il dari segi waktu atau masa. Masa atau waktu atau zaman ya. Zaman sudah dijadikan bahasa kita, waktu juga sama, masa juga sama, sudah jadi bahasa kita. Ya. Nah, berbeda dengan pembagian dari segi huruf dan asli, pembagian fi'il dari segi zaman itu ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan madin atau madi. Madin atau biasa disebut dengan madi, disebut atau dipanggil dengan madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il yang pekerjaannya, yang perbuatannya sudah terjadi tadi atau kemarin. Kalau diterjemahkan, biasa menggunakan kata telah atau sudah. Telah menulis, telah membaca, telah pergi, telah pulang, sudah makan, sudah minum, sudah menghafal, sudah melindungi, sudah berenang, dan sebagainya. Begitu. Apa contohnya fi'il madhi? Nah, contohnya adalah lihat di sini dakhola. Dakhola itu adalah fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu jumlahnya 3 huruf. Kalau yang sulasi. Kalau rubai berarti 4 huruf. Asal dari sebuah fi'il itu adalah fi'il madhi. Karena fi'il madhi semua hurufnya itu memang huruf-huruf awal. Huruf-huruf awal. Fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan makna sudah berlalu atau sudah lewat, sudah lampau. Baik, kita lanjutkan. Nastamir. Yang kedua adalah fi'il mudhari' atau mudhari'un. Kita di sini biasa mengatakan memanggil mudhari' atau kadang mudhari'. Mudhari' atau mudhari'.
tulisan Arabnya adalah mudhari'un. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang pekerjaannya sedang berlangsung atau akan terjadi. Sedang terjadi atau akan terjadi. Sekarang atau akan. Present atau future. Hadir atau mustakbal. Hadir itu artinya adalah present atau sekarang. Mustakbal artinya adalah future atau akan datang, masa depan. Nah, kalau kita menemukan fi'il yang maknanya adalah sekarang atau akan datang, maka dalam bahasa Arab ilmu sharaf disebut dengan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Contohnya kata yadkhulu. Silakan Bapak Ibu lihat di contoh di sebelah kiri, yadkhulu. Yadkhulu semula apa huruf-hurufnya? Dakhala. Dakhala. Apa tambahnya di sana? Ya. Ya. Nah, ya ini adalah ciri fi'il mudhari'. Kalau Bapak Ibu menemukan fi'il yang diawali oleh huruf ya, maka fi'il itu hampir semuanya adalah fi'il mudhari'. Ya ini juga tambahan. Ya juga tambahan di sini karena asalnya dakhala. Tetapi ya yadkhulu bukan mazid. Tapi mujarrad. Sedangkan ya ini hanya menjadi ciri sebagai mudhari' saja. Bukan menjadi ciri mazid. Karena kalau mazid itu tidak ada huruf ya di depan, tidak ada. Kayak dalam bahasa kita itu imbuhan, ada me, ada ber, ada ter, ada di, ada apa lagi? Ada pe, gitu kan? Nah kalau tidak, kalau bukan me, ber, ter, per, pe, dan yang lainnya, berarti itu bukan tambahan, tapi kata-kata yang lainnya. Nah huruf ya di depan itu adalah ciri fi'il mudhari'. Dakhala yadkhulu. Kalau sajada diubah ke mudhari' jadi bagaimana? Sajada Yasjudu. yasjudu, yasjudu fi'il mudhari'. Kataba mudhari'. Yaktubu mudhari'. Qatala yaktulu mudhari'. Dari mana kita tahu bahwa yaktubu adalah fi'il mudhari'? Ya. Tambahan ya. Adanya huruf ya di awal. Ustaz, boleh saya tanya? Boleh, Jadi Ibu silakan. kalau dalam bahasa Arab ni, kalau apa mazid tu cuma khas untuk huruf hamzah. Hamzah tu tambahannya cuma huruf hamzah. Kalau bahasa kita kan me, pe, ber dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab cuma hamzah, tambahannya dipanggil. Ya, baik. Makasih Ibu pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Arab, huruf tambahan di awal itu ada 3. Ada hamzah, ada ta, ada i, alif. Hamzah, ta, dan alif. Hamzah ke alif. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Kalau ya bukan mazid. Oh, ya mudhari'. Huruf tambahan mazid itu di depannya cirinya adalah hamzah, ta, dan Alif. alif kasroh. Alifnya kasroh. Alif. I. Boleh saya tulis di papan tulis Bapak Ibu? Ya. Boleh Ustaz. Boleh ya? Ya Ibu Boleh. silakan. Ya baik sebentar. Ini saya foto dulu ya. Nanti mau dikirim. Saya foto dulu. Nanti mau dihapus. Sebentar. Ya. Minta izin sebentar.
Bapak Ibu silakan baca apa ini? Nasoro. Nasoro. Ini fi'il sulasi atau rubai? Sulasi. 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 Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mujarrad. Nah, Mujarrad. kata nasoro ini bisa diubah menjadi mazid. Jadi dengan menambahkan a. Ansoro. Ansoro. Apa tambahnya di sini? Hamzah. 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 Yang pertama. Yang kedua, bisa ditambahkan ta di depan. Tanah soro. Apa tambahannya di sini? Ta. Ta di depan. Alif. Alif. Dan alif setelah huruf nun. Fa'il. Huruf pertama. Berarti ciri hurufnya tambahannya adalah ta. Tak Yang kedua. mudhari'un. Yang ketiga, contohnya adalah Tanah sorot. intasoro. Ini asalnya nasoro tapi menjadi intasoro. Apa tambahannya? Alif. Alif dan nun. Dua. Alif dan Nun. Nun. Tak nampak Ustaz. Ta. alif dan ta, alif dan nun. 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 Alif dan nun. Antara. Alif. Intasoro. Kita tak nampak Ustaz dia punya. Oh, tidak nampak. Tak nampak Baik, tulisan baik, ni. baik. Antara tak ada. Alif atau Tidak nampak. Ah, ya, okey. Di atas. Okey, okey. Nampak Di sekarang? atas. Tak nampak. Tak nampak nampak, huruf. Ustaz. Dah sekarang dah Sekarang sudah nampak. nampak? Sudah. Saya nampak. Ya. Intasoro. Apa Alif tambahan? dan nun. Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Alif nun apa alif ta? Ta. Ta. Alif dan ta. Apa mujarod dari ini intasoro apa mujarodnya? Nasoro. Nasoro huruf nun. Aslinya nun. Berarti yang tambahan adalah alif dan ta. Gitu. Nah, silakan lihat ya, ini pertanyaan dari Puan Nur Aini ya. Ini ansoro tambahannya hamzah, tanasoro tambahannya ada huruf ta di depan, intasoro ada tambahan di awalnya alif kasro. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan fiil yang huruf pertamanya hamzah, ada ta, ada i, ini berarti mazid. Mazid. Cuma nanti mazidnya ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf, juga yang 3 huruf. Itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Tetapi pegang hamzah, ta, dan alif. Ini ciri-ciri mazid, huruf ziyadah. Begitu Ibu ya? Baik, Ustaz. Ya. Nah, ini tidak ada huruf ya di depannya, tidak ada. Tidak ada huruf ya di depan. Kalau ada huruf ya di depan, itu namanya fi'il mudhari. Nih, yang suruh. Yang suruh fi'il mudhari, bukan mazid. Apa ciri mudhari'nya? Ada ya di awal. Ada ya di awal. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya nak tanya. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Yang tanasoro tu jadi dia boleh ada 1 atau 2 huruf tambahan. Iya. Huruf tambahnya ada 2. Boleh ada 1 ataupun 2. Tambahannya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Oh, okey. Ya, dia ada. Ini 2 ta dengan alif. Yang nombor 3 alif dengan hamzah. Dengan nun. Hamzah dengan dan ta. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan. Nastamir. Insya Allah nanti ini semua akan kita perluas, akan kita jelaskan lebih rinci pada pengembangan berikutnya. Insya Allah. Tapi alhamdulillah kita semua sudah paham sampai di sini ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya silakan lihat. Amrun. Amr. Amrun artinya amr. Amrun artinya amr, perintah. Contohnya kata udhul. Udhul artinya masuklah.
Bapak Ibu lihat di sini udkhul ada alif bukan di depan? Ada. Ada. Apa harokatnya? Doma. Doma. Tadi yang intasoro apa harokatnya? Fathah. Kasro. Kasro. Tidak kasro. Doma dan kasro sama tidak? Berarti udkhul bukan mazid ini fil amar. Kan. Sementara begitu ya, memudahkan pemahamannya. Udkhul, masuklah, keluarlah, pergilah, datanglah, bacalah, tulislah. Itu perintah. Nah, dalam bahasa Arab, kata perintah itu biasanya diawali oleh alif. Biasanya. Yang ketiga adalah fi'il amar. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari, yang ketiga amar. Atau amr ya, boleh amr, boleh amar. Yang keempat adalah nahyun atau nahi. Nahyun artinya larangan. Apa itu fi'il nahi? Apa itu fi'il nahi? Fi'il nahi adalah fi'il yang bermakna larangan. Larangan. Biasanya diawali oleh la dan ta. La tadkhul. Selalu, bukan biasanya. Selalu fi'il nahi diawali oleh la dan ta sesudah la. La tadkhul, la tajlis, la taktub, la tasma', la tahdur, la tahtaqir. La ta selalu. Nggak ada yang lati, nggak ada lati. Kalau latu boleh ada, tetapi yang banyaknya lata. Sering dengar ya la tajma, sering dengar ya la tahdur, sering ya. La takzib, la taghdab. La tabki. La tabki. Itu adalah fi'il nahi. Fi'il yang bermakna larangan. Sedangkan amar adalah fi'il yang bermakna perintah. Nah, baik kita simpulkan. Pembagian fi'il dari segi zaman ada berapa macam Bapak Ibu? 4. Sebutkan. Madi, nahi. Apa itu fi'il madhi? Masa lampau. Yang dah lalu. Sudah berlaku. Fi'il yang sudah berlaku pekerjaannya. Apa itu fi'il mudhari? Sudah berlaku. Sekarang dan atau akan datang. Apa itu fi'il amar? Perintah. Perintah. Apa itu fi'il nahi? Larangan. Baik. Bagus ya, mudah. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ada sebagian kalangan yang menyebut fi'il dari segi zaman itu ada 3 macam, bukan 4. Yakni madi, mudhari, dan amar. Sedangkan nahi tidak dimasukkan. Kenapa nahi tidak dimasukkan oleh kalangan yang kedua? Oleh kalangan ini, karena nahi itu adalah perintah juga. Tetapi perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Perintah negatif. Sedangkan amar adalah perintah positif untuk melakukan sesuatu. Nah, karena nahi adalah perintah untuk hal yang untuk tidak melakukan, maka ada sebagian kalangan yang menyebutnya sama dengan amar. Makanya ada yang mengatakan fi'il ada 3, yakni madi, mudhari, dan amar. Nah, tetapi kalau saya pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengatakan fi'il dibagi 4 dari segi waktu. Madi, mudhari, amar, dan nahi. Mengapa? Karena fi'il amar dan nahi sekalipun sama-sama perintah, tetapi maknanya berbeda. Yang satu perintah untuk melakukan, yang satu lagi perintah untuk tidak melakukan. Bentuknya juga berbeda. Kalau fi'il amar diawali oleh i atau diawali oleh u.
Sedangkan fi'il nahi adalah sama ta. Beda bentuknya, beda cirinya. Makanya dibedakan. Itulah sebabnya saya lebih cenderung memilih pendapat ulama shorof yang membagi fi'il dari segi waktu ke dalam 4 bagian, bukan 3. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai wawasan, karena boleh jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan temukan pembelajaran yang menyebut fi'il ada 3 macam, itu juga tidak salah, tetapi kita paham maksudnya adalah amar dan nahi disatukan menjadi satu. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Yes, Ustaz. Nastamir. Yang keempat, taqsimul fi'li min haitsul fa'il. Fa'il. Fa'il artinya adalah pelaku atau subjek. Apa maksudnya? Fi'il itu kan kata kerja. Kata kerja itu pasti ada pelakunya tidak? Pasti. Pasti. Menulis. Harus ada nggak pelaku dari menulis? Harus. Itu pasti. Yang namanya fi'il pasti ada pelakunya. Pasti ada subjeknya. Akan tetapi dalam bahasa Arab ada fi'il yang pelakunya disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Pasti ada, tetapi ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Contohnya begini, dalam bahasa Indonesia, Muhammad membaca Al-Quran. Apa kata kerjanya? Membaca. Membaca. Siapa yang membaca? Muhammad. Ada pelakunya disebutkan tidak? Disebutkan. Nah sekarang bandingkan dengan kalimat yang kedua, jumlah yang kedua. Al-Quran dibaca. Disebutkan pelakunya mana? Disebutkan tidak? Tidak. Tapi ada tidak pelakunya? Ada, tetapi tidak disebutkan. Ada tapi tidak disebutkan. Nah dalam bahasa Arab ada fi'il yang pelakunya disebut dan ada fi'il yang pelakunya tidak disebut. Kalau fi'il pelakunya disebutkan, maka fi'il itu disebut dengan maklum. Maklum artinya diketahui. Pelakunya diketahui. Muhammad membaca Al-Quran. Siapa pembacanya? Muhammad. Berarti diketahui pembacanya adalah Muhammad. Tetapi kalau kalimatnya Al-Quran dibaca, pelakunya tidak diketahui. Tidak diketahui, bahasa Arabnya adalah majhul. Jadi kata jahil. Majhul artinya tidak diketahui. Jahil artinya orang yang tidak tahu. Maklum artinya mengetahui. Maklum artinya diketahui. Dari kata alima mengetahui ya. Nah, jadi dalam pembagian dari segi fa'il, fi'il dibagi dua, yakni maklum dan majhul. Maklum adalah fi'il yang fa'ilnya, yang pelakunya disebut. Sedangkan majhul adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya tidak disebut atau tidak diketahui. Dan dalam penggunaan bahasa kita, kalau fi'il maklum itu selalu menggunakan kata aktif. Misalnya menulis, membaca, diawali oleh melindungi, menghafal, menjaga, mencubit, dan sebagainya. Atau diawali oleh bertemu, berjumpa, berseteru, berseberangan, dan yang lainnya. Atau ada juga yang tidak diawali oleh misalnya kan sholat. Saya sholat maghrib. Tidak usah saya bersolat, atau tidak usah saya mensolat. Tidak. Tidak usah menggunakan awalan atau Tapi mananya aktif. Aktif. Sedangkan majhul menggunakan kata kerja pasif. Ditulis, dibaca, dilindungi, dilihat, disimak, dan sebagainya. Jadi fi'il dari segi fa'il ada berapa, tuan-puan?
Dua. Maklum dan majhul. Maklum dan majhul. Apa itu fi'il maklum? Yang diketahui pelakunya. Fi'il yang diketahui pelakunya. Apa itu majhul? Pelakunya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Bagus, alhamdulillah. Nah, terakhir silakan buka muka surat 8. Taqsimul fi'li min haitsul maf'uli bihi. Pembagian fi'il dari segi ada tidaknya objek atau maf'ul bih. Objek mangsa artinya. Muhammad membaca Al-Quran. Ada tidak objeknya? Ada. Ada. Apa objeknya? Al-Quran. Muhammad duduk. Ada tidak objeknya? Ada. Tidak ada. Muhammad tidur. Ada nggak objeknya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidur, duduk, jongkok, mengantuk itu adalah fiil-fiil yang tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab, kalau fiil yang tidak memerlukan mangsa, tidak memerlukan objek, disebut dengan lazim. Lazim. Penjelasannya al-bayan, fiil lazim adalah fiil yang la yahtaju ilal maf'uli bihi. La tidak, yahtaju butuh, ila kepada maf'ul bih objek atau mangsa. Fiil yang tidak butuh mangsa, tidak butuh objek. Contohnya tidur, duduk, berdiri, jongkok, pergi, gitu. Sedangkan membaca adalah fiil yang butuh objek. Dalam bahasa Arab, fiil yang butuh objek disebut dengan muta'addi. Muta'addi artinya adalah fiil yang yahtaju ilal maf'uli bihi. Fiil yang membutuhkan mangsa atau objek. Contohnya di buku bisa lihat yang lazim jalasa duduk, koma berdiri, dan beberapa yang lain. Contoh muta'addi fataha membuka, madda memanjangkan, dan banyak sekali yang lainnya. Jadi pembagian fi'il dari segi adanya maf'ul bih atau tidak ada berapa tuan-tuan? Dua. Sebutkan. Lazim dan muta'addi. Lazim dan muta'addi. Mudah ya Bapak Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan dari awal untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Baik, silakan Bapak Ibu simak pertanyaan atau soalan saya. Fi'il terbagi dalam berapa segi? 5. Yang pertama dibagi dari segi apa? Huruf. Dari segi huruf. Ada berapa pembagian fi'il dari segi huruf? 2. Ada 2. Sebutkan. Sulasi, rubai. Sulasi dan rubai. Apa itu fi'il sulasi? Terdiri dari 3 huruf. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Apa itu fi'il rubai? Terdiri daripada Terdiri daripada 4 huruf. Yang kedua dibagi dari segi apa? Asli. Asli atau asal. Ada berapa macam? 2. 2. Apa saja dua-duanya? Mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Apa itu fi'il mujarrad? tidak ada penambahan. Asalnya tidak ada penambahan. Asli huruf-hurufnya semua. Apa itu mazid? Ada tambahan. Fi'il yang Ada tambahan. ada tambahan. Sebagiannya merupakan tambahan atau imbuhan. Baik, berikutnya lagi. Dari segi yang ketiga pembagian dari segi apa lagi? Zaman. Zaman. Ada berapa pembagian dari segi zaman?
Empat. Ada 4. Sebutkan, tuan-puan. Madi, Mudhari, amar dan nahi. Apa itu fi'il amar? Past tense. Perintah. Past tense, ya, past tense. Yang lampau, past tense. Apa itu mudhari? Present tense. Present tense atau future tense. Yang sekarang atau yang akan datang. Akan datang dan akan Ya. datang. Apa itu fi'il amar? Perintah. Apa itu fi'il nahi? Larangan. Yang keempat, pembagian fi'il dari segi apa? Fa'il. Jadi ada tidaknya fa'il. Ada berapa? Ada dua. Ada 2. Apa saja? Ma'lum dan Majhul. Apa itu fi'il ma'lum? Ma'lum yang diketahui pelakunya. Fi'il yang pelakunya diketahui atau diketahui pelakunya. Apa itu fi'il majhul? Pelakunya diketahui pelakunya. Pelakunya tidak diketahui. Bagus. Yang terakhir, pembagian fi'il dari segi apa yang terakhir? Maf'ulun bihi. Dari segi maf'ul bihi. Ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Lazim dan muta'addi. Lazim dan muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Tidak perlukan objek. Maf'ulun bihi. Fi'il yang tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul bihi. Apa itu fi'il muta'addi? Yang memerlukan objek. Yang butuh objek. Nah, sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah. Ada berapa yang huruf? Dua. Ada berapa yang asli? Ada Dua. Ada berapa yang zaman? 4. 2, 4. Ada berapa yang fa'il? Ada 2. Ada 2. 2, 4, 2. Ada berapa yang maf'ul bihi? Ada 2. Berarti rumusnya adalah 2, 4, 2, 2. 2, 4, 2. Apa Pak? Besok keluar Ustaz nombornya. Besok keluar nanti ditanya ada soalan. Nah, betul. Apa? Nah ini begini Bu. Ini cara saya untuk mengingat lebih mudah dengan rumus-rumus angka 22, 4, 22 sehingga pikiran kita mengimajinasikan 22, 4, 22. Nah, tinggal kita sebut 2 yang pertama sulasi rubai. 2 yang kedua apa? Mujarad mazid. Mujarad mazid. Yang 4 apa saja? Madi, mudhari, nahi. 2 yang ketiga apa? Majhul. 2 yang keempat apa? Lazim dan muta'addi. Nah, satu kali lagi hafal ini. 22, 4, 22. 22, 4, 22. Sulasi, rubai, mujarad, mazid, madi, mudhari, amar, nahi, majhul, muta'addi. Coba kita berlatih berimajinasi. Tuan dan Puan tidak usah lihat buku, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas. 22, 4, 22. 4, 22. Baik, kita sebutkan bareng-bareng. Kita sebutkan together bersama-sama dari awal. Sebutkan langsung. 22, 4, 22. 4, 22. Mulai. 1. Mulai. Sulasi mulai. Rubai, Mujarad, mazid, amar, amar, nahi,
Maklum Majhul. Terus Lazim. Muta'addi. Aduh, lazim. Satu kali lagi. Marratan ukhra sekali lagi. Dua. Silakan lihat ke atas. Lihat ke atas. Atau ke dinding. 22, 4, 2. Lasi rubai. Mujarrad madi mudhari amar nahi maklum majhul lazim mutaaddi. Hafal ya? Insyaallah Ustaz. Bisa ya? Nah ini salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah menggunakan imaginative learning. Pembelajaran imajinatif. Menggunakan daya imajinasi kita. Jadi yang kita lihat tadi di buku, muka surat yang kita baca, yang kita lihat itu, kita lihat kemudian tadi sudah kita jelaskan, dan kita kasih kode rumus 22422. Nah, pikiran kita langsung melayang, terbang, mengimajinasikan apa yang tadi sudah kita lakukan, yang sudah kita gerakan, yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita pelajari. Terbayang di kepala, teringat sampai mata kita terpejam sekalipun. Sulasi, rubai, mujarrad, mazid, madi, mudhari, amar, nahi, maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Susunannya hafal semua dari awal sampai ujung hafal, ya kan? Nah, itu imaginative learning. Manusia punya kemampuan berpikir imajinatif yang sangat luar biasa. Kita manusia punya memori yang tinggi ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Karena kita punya kemampuan imajinatif yang tinggi, yang luar biasa. Manusia punya kemampuan itu. Nah, makanya gunakan kesempatan ini dengan mengembangkan kemampuan imajinatif kita. Insya Allah akan sangat bermakna untuk pembelajaran kita. Kalau kita nanti pada waktu yang berikutnya kita akan gunakan nada-nada. Ada nanti sejenis lagu-lagu, bukan lagu-lagu ya. Maksudnya ada sedikit nyanyian, nada yang itu bagian dari imaginative learning. Insya Allah nanti akan membantu. 22, 4, 22. 22, 4, 22. Sebutkan. 22, 4, 22. Sebutkan. 22, 4, 22. Mujarrad, mujarrad, mazid, madi, mudhari, amar, maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Ya. Saya beri waktu Bapak Ibu 1 menit untuk menyebutkan masing-masing sendiri-sendiri. Dimulai. 22, 4, 22. Silakan. 22, 4, 22. Sulasi. 22, 4, 22. Silakan masing-masing sendiri menyebutkan, ucapkan. 22, 4, 22. Dalam hati. Semuanya. Sulasi, rubai, mujarrad, sulasi, mudhari, amar, madi, mudhari, amar, nahi, lazim, maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Sekali lagi. sulasi, rubai, mujarrad, mazid, Sulasi, rubai, madi, mudhari, madi, maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Mantap. Maklum, majhul, lazim, mutaaddi. alhamdulillah. Mantap ya Bapak Ibu ya. Mantap ya. Hafal kan? Alhamdulillah. Coba itu ada berapa semuanya? 12. 4, 22. Ada berapa itu? 12. Yang 11 pemain bola, yang 1 pelatihnya. Ada 12. 22, 4, 22. Nah, begitu. Begitulah Tuan dan Puan semuanya pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali Bapak Ibu atau Tuan Puan ada soalan, silakan kita beri kesempatan untuk bertanya. Ustaz, sorry Pak Maya.
Tadi Pak Ya. Mat mengatakan kita hafal 15 perkataan 12. 12 perkataan. Apa perkataan yang harus kita ingat, yang kita belajar dulu, harus kita tahu? Perkataannya. Ya. Masalahnya Pak Maya, macam saya dengan teman-teman saya, adik teman-teman saya ini pertama kali kami belajar bahasa Arab. Jadi ada perkataan-perkataan Arab ni kita macam tak faham apa maknanya. Jadi confuse sikit lah. Ya, tentu saja kita bisa mulai dari mana saja. Bisa dimulai dari sesuatu yang dekat dari kita, Bu. Yang paling dekat dengan kita itu apa? Diri kita sendiri, benar? Yang paling dekat dengan diri kita ini adalah kita sendiri. Maka kenalilah anggota tubuh kita. Kita kenali kepala, rambut, otak, ubun-ubun, dahi, alis, mata, kemudian turun telinga, lalu pipi, hidung, kumis bagi yang punya kumis, mulut, gigi, dan sebagainya, terus sampai ke kaki. Itu bisa kita hafal sedikit demi sedikit. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu atau ada kesempatan kita bisa praktekkan cara menghafal anggota tubuh kita ini dengan cepat. Insya Allah. Saya nanti akan coba share link video YouTube yang menampilkan seorang anak yang menghafal kosakata anggota tubuh beberapa puluh ya. Nanti saya akan share insya Allah. Dan itu ada metodenya. Dimulai dari atas terus sampai ke bawah, insya Allah akan membantu. Jadi kalau Ibu tadi bertanya, perkataan apa yang bisa kita hafal di awal-awal, ya bisa kita mulai dari yang paling dekat dengan diri kita. Kemudian berikutnya ada di rumah. Ketika kita melihat pintu, kita bisa sebut babun. Ketika kita melihat jendela, kita sebut syubakun. Ketika kita melihat meja, sebut maktabun. Ketika kita melihat kunci, sebut miftahun. Semampu kita. Dan kita bisa bertanya kalau kita tidak tahu untuk mengingat setiap kata yang ini kita hafal. Gitu. Jadi mulai dari yang dekat. Ibda minal qorib. Mulai dari yang dekat. Bisa dari gitu. Itu kata benda. Nanti bisa juga ke kata kerja. Ke kata kerja juga nanti bisa. Ya insya Allah nanti bisa kita kirim ya video-video singkat yang berkaitan dengan mufradat. Tapi mufradat yang saya kirim nanti memang itu macam-macam, tidak hanya anggota tubuh, tapi mudah-mudahan itu juga bisa membantu menambah mufradat atau menambah perkataan atau kata-kata yang bisa kita hafal. Insya Allah bertahap, Ibu. Insya Allah bertahap. Terus nanti, Ibu, ya satu lagi. Nanti setelah kita belajar beberapa bulan, ketika itu Bapak Ibu sudah semakin banyak yang Ibu pahami. Nanti ketika itu Ibu bisa ketika baca Al-Quran, sudah mulai terdiam. Mulai merenung. Ketika baca Al-Quran tidak langsung jalan cepat, kayak lari, tetapi kita mulai merambat pelan-pelan. Bukan karena kita tidak lancar baca Al-Quran, tetapi karena Al-Quran meminta kita berhenti. Melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Mengamati, memaknai, menggali, dan seterusnya. Dan ketika kita baca Al-Quran, kita mulai berhenti ketika baca Al-Quran, itu pertanda bagus. Kalau kita baca Al-Quran, jalan terus lurus, itu artinya Al-Quran belum menyapa kita. Al-Quran belum mengajak kita berinteraksi, berdialog, belum. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kemudian baru baca, kita kemudian terdiam, berhenti, merenung, terdiam beberapa saat, itu berarti kita sudah diajak Al-Quran untuk berinteraksi, berdialog dengan caranya. Nanti pada waktunya Ibu akan merasakan, Bapak akan merasakan itu. Insyaallah. Insyaallah. Dan itu ketika kita baca Al-Quran, mulai berhenti, itu artinya pertanda baik. Bukan pertanda buruk. Bukan karena Al-Quran kita tidak lancar, tetapi karena kita sudah mulai mendapatkan pengalaman baru.
ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan semata-mata baca, tetapi sudah mulai mencerna, memahami, menggali, dan meneliti. Dan itu adalah kebaikan serta anugerah. Insya Allah butuh waktu dan perlu waktu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sabar aja. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Pokoknya Bapak Ibu semangat belajar. Insyaallah. Ya Insyaallah. Kita doakan kita. Doakan kita ya. Ya, saya doakan semua, semoga Bapak Ibu dan semua yang belajar, baik yang di kelompok sore ini maupun yang malam Selasa malam ataupun Senin malam, semuanya yang Jumat malam juga, dan semua yang belajar bersama ini, Allah berikan kemudahan ya, kelancaran serta kesempatan yang selalu dimiliki dan disempatkan untuk kita terus belajar bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tidak? Tak ada lagi Ustaz. Terima kasih. Ada lagi ya, cukup ya. Tak ada ya. Terima kasih banyak atas Ustaz. kebersamaannya belajar pada kesempatan kali ini. Semoga Allah terus berikan kita jalan untuk meniti jalan-jalan kebaikan belajar ini dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Amin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada kata yang salah ucap, salah penjelasan dan sebagainya. Dan syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum fi hadzal majlis al-ilmi as-sarfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, Syukran Ustaz. Selamat tinggal Ustaz. Jumpa lagi Isnin. Masalah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.